Baik, kalau demikian kita akan mulai ibadah doa malam. Kita masuk satukan hati, kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kami, sehingga setiap kami, berapapun kami yang hadir malam hari ini, kami boleh diberi kesehatan dan kesempatan untuk beribadah dengan Tuhan. Kami sudah diberi kesehatan, dan biarlah kami boleh membalas segala kebaikan Tuhan dengan puji-pujian dan penyembahan kami. Malam hari ini kami juga siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Lawat setiap kami. Pakai ibadah doa malam ini supaya kami dapat berjumpa dengan Tuhan. Kami dilawat Tuhan dan kami terima kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah doa malam Mandarin dari awal hingga pada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom, puji nama Tuhan. Selamat malam, selamat bertemu dalam kasih Kristus. Puji syukur kepada Tuhan kalau pada kesempatan malam hari yang indah ini kita dapat berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan. Kita mau masuk dalam ibadah doa Jumat malam. Mari kita mau persatukan hati kita. Kita satu pujian. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terpuji dalam nama Tuhan. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Haleluya. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku, penolongku yang aku percaya. Mari kita menaikkan ucapan syukur. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Haleluya. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari kita naikkan pujian ini dengan bersyukur. Setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Haleluya. Lewati setiap
janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih, haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Kami naikkan ucapan syukur. Terima kasih, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Haleluya, terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih. Haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih, haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Kami berterima kasih Tuhan, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Haleluya, terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasihmu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari bersama-sama dalam lagu kita naikkan pujian ini. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat penyertaanmu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Haleluya, terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan nyanyikan terima kasih, haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu damai, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Haleluya, terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih. Haleluya, buat kasih setiamu
kasih setiamu, buat 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 kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih.
dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita katakan Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Kami terima, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup imanku bersepakat percaya kuasanya. Kami terima, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Kami terima pada malam hari ini, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya, terpuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Glory, glory, glory. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang maha tinggi, terimalah pujian penyembahan yang sudah kami persembahkan pada malam yang indah ini. Kami sehati datang di hadapan-Mu Bapa. Kuduskan kami satu persatu di dalam nama Yesus. Kami sehati sepakat menghadap kepadamu Tuhan, terutama mendukung doa untuk pekerjaan Tuhan ibadah hari Minggu Bapa. Kami serahkan semua yang terlibat dalam pelayanan hari Minggu Bapa.
Oh, sehingga seluruhnya Tuhan diurapi oleh Tuhan, dikuasai oleh Tuhan. Terlebih jemaat-jemaat yang hadir jamaah dalam nama Yesus. Biar semuanya Tuhan, oh Tuhan, menerima kasih-Mu Tuhan. Buka telinga rohani mereka, buka mata rohani mereka, sehingga mereka mengasihi-Mu dengan serius ya Bapa. Kami naikkan syukur semuanya Tuhan, yang Tuhan yang sampaikan firman Allah, yang pimpin ujian, singer, song leader, musik, semuanya urapi dalam nama Yesus, sehingga setiap berita firman tertanam dalam setiap hati kami yang sudah Kau kuduskan Bapa. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur kesempatan indah ini juga. Kami dukung setiap Jumat ada doa malam di tempat ini. Oh, kami serahkan sepenuh dalam tangan-Mu yang sudah tekun setia datang padamu. Engkau tolong berkati mereka yang belum ambil bagian gerakan mereka Tuhan, terutama buat Ibu Bapak pimpinan ibadah Mandarin, oh baik yang mimpin hari Minggu maupun Jumat ini, dalam nama Yesus kami serahkan seluruh keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Engkau tolong lindungi satu persatu, berkati satu persatu, tambahkan setiap iman kami Tuhan, sehingga semakin hari kami semakin indah di hadapan-Mu. Kami naikkan syukur, syukur, syukur. Engkau baik, amat baik, teramat baik. Terima kasih Bapa kesempatan indah ini. Seluruh program apa saja di ibadah Mandarin ini kami taruh sepenuh dalam tangan-Mu. Roh Allah yang pimpin seluruhnya di dalam nama Yesus. Biar semuanya menyenangkan hati-Mu Bapa. Apapun yang dibutuhkan, baik untuk dana dan lain sebagainya, Engkau sumber segala-galanya dalam nama Yesus. Adakan mujizat Bapa, sehingga semuanya tercukupi, Engkau dipermuliakan. Yang lemah Tuhan Kau juga kuatkan, yang sakit jamah sembuhkan. Oh, yang kekurangan berkati Bapa. Haleluya. Terutama Bapak watak jamah dalam nama Yesus, pulihkan sempurna. Bapak Ibu amin juga Engkau jamah Tuhan. Bahkan yang lain-lain Tuhan yang sedang kondisi sakit saat ini, Engkau jamah dia dalam nama Yesus. Biar semua tetap bersemangat di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, kesempatan indah ini kami dukung doa juga untuk GPPS Pusat dengan seluruh cabang-cabangnya yang tersebar di negara ini. Tuhan Kau tolong urapi hamba-hamba-Mu satu persatu. Bukakan rahasia firman Allah buat mereka satu persatu, sehingga seluruh jemaat-Mu yang tersebar di negara ini terpelihara oleh kasih-Mu yang besar. Terima kasih Bapak. Terutama juga ada kegiatan Tuhan penyelaman rohani. Tuhan kami serahkan sepenuh dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin seluruh acara penyelaman rohani dengan semua yang diperlukan Bapak. Kami serahkan sepenuh dalam tangan Tuhan. Demikian juga kami dukung doa Tuhan untuk STS yang ada di tempat ini sama gurunya Tuhan. Oh baik STASLAM dan lain-lain STT lainnya Tuhan, bahkan dosen-dosennya kami serahkan sepenuh dalam tangan-Mu. Biar semua murid-murid yang hadir Tuhan sekali menyerah seumur hidup melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur, kami percaya biar penyerahan mereka sungguh-sungguh adalah panggilan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga anak-anak-Mu yang mundur dari ibadah di dalam nama Yesus, tarik kembali. Yang mundur dalam pelayanan, tarik kembali oleh kasih-Mu yang besar, sehingga mereka Tuhan boleh menggunakan waktu yang ada selama kami diberi nafas. Biar Tuhan sendiri memimpin mereka satu persatu. Biar urapan Allah turun atas mereka ya Tuhan. Terlebih kami serahkan Tuhan anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, kaum muda-mudi remaja, kaum ibu, kaum bapak, pelayan Tuhan seluruhnya di dalam nama Yesus. Biar semua mengasihi Engkau ya Tuhan.
karena hanya itu dasar untuk kami melayani pekerjaan-Mu. Oh, selebihnya itu tergantung kemurahan hati-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu kami agungkan. Tolong juga para ibu janda, anak yatim piatu, fakir miskin Tuhan, terutama negara ini akan ada pemilu Tuhan. Jangan sampai terjadi huru hara, demo dan lain sebagainya. Ya Roh Kudus, cengkram negara ini dengan seluruh umat yang ada. Biar pemilu nanti tetap aman, damai, sukacita, berkat Allah melimpah, kami boleh tetap bebas berbakti kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba-Mu pada malam hari ini yang sudah pimpin pujian. Tuhan yang bermain musik, semuanya kami serahkan sepenuh dalam tangan-Mu. Terlebih hamba-Mu yang Kau bersiapkan untuk sampaikan firman Allah, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar semua yang hadir di tempat ini ada di dalam hadirat-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami yakin percaya melalui pemberitaan firman ini setiap iman kami boleh bertambah-tambah. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur. Kami serahkan ibadah pada malam hari ini dari pertengahan sampai akhir. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Besok hari Minggu ibadah Mandarin akan disertai dengan sakramen perjamuan suci. Jadi Bapak Ibu dapat mempersiapkan diri di rumah untuk besok Minggu kita dapat bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Malam hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Putut Petra Wulandaru. Beliau adalah wakil gembala sidang dari gereja GPPS Philadelphia Wage Waru. Ya, beliau juga menjabat sebagai Departemen Misi di Majelis Daerah GPPS Jawa Timur. Ya, waktu dan tempat saya persilahkan. Puji nama Tuhan, Shalom. Terima kasih Tuhan, syukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan. Malam hari ini diberi kehormatan untuk melayani Tuhan dan jumpa dengan setiap jemaat-jemaat semuanya yang diberkati Tuhan. Yang usia mungkin kalau dari mimbar saya lihat ya sekitar 40 tahunan lah. Tapi 20 tahun yang lalu itu ya. Tapi nggak apa-apa, usia tidak jadi soal. Yang penting kita semuanya tetap punya semangat untuk mengasihi Tuhan. Sepanjang umur hidup kita, setiap hari diberi waktu hidup, kita terus mempermuliakan nama Tuhan. Kata orang panjang umur itu baik, menurut saya belum tentu juga. Kenapa begitu? Kalau kita menggunakan waktu hidup kita tidak untuk mempermuliakan nama Tuhan, dikasih panjang umur juga semakin banyak menambah dosa. Setuju dengan saya ya? Walaupun orang ulang tahun nyanyi happy birthday to you, panjang umurnya. Kalau orangnya jahat, orang yang nyanyi pun dalam hati, Tuhan kok tidak dipanggil Tuhan aja, gitu. Orang jahat kayak begini kan begitu. Tapi kalau orangnya baik, walaupun gak ada yang nyanyiin pun, orang lain juga mendoakan supaya dia panjang umur. Karena kalau ada orang baik, maka kebaikannya juga dirasakan orang sekitarnya, kan begitu ya. Jadi entah seberapapun usia yang diberikan Tuhan, yang penting kita menggunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat malam. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Putut Petra Wulandaru. Jangan keliru Wulandari, saudara. Jangan, bahaya nanti ya. Dulu Wulandari, setelah bertobat ganti Wulandaru. Enggak, ya dari dulu juga Wulandaru ya. Kalau Wulandari kan melambai, saudara ya. Nah, saya Wulandaru, sepenuhnya pria. Puji Tuhan. Saya punya satu istri, 2 orang anak. Anak saya masih kecil-kecil. Yang nomor 1 baru usia 6,5 tahun. Yang nomor 2 baru usia 5 tahun 2 bulan sekitar. Jadi hanya selisih sekitar 15 bulan atau 1 tahun 3 bulan. Jadi tidak terlalu jauh bedanya. Orang bilang katanya kebobolan apa? Enggak, itu disengaja. Tujuannya apa? Menambah jiwa di sekolah minggu, saudara. Jadi supaya semakin banyak kan. Hari ini menghasilkan jiwa dalam penginggilan susah. Jadi ya kita hasilkan melalui apa? Peternakan, enggak ya, kelahiran inilah ya, bukan peternakan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Orang bilang, kok Bapak sudah usia tapi anaknya masih kecil-kecil? Ya,
Memang saya dulu agak terlambat menikahnya, kata orang begitu, karena idealnya kan kalau pria menikah ya 25-26. Saya baru usia 36 tahun baru menikah. Bukan tidak laku loh saudara. Oh ya masa begini laku? Enggak lah, ya laku lah. Tapi saya memilih dan memilah pasangan yang betul-betul bisa mendukung saya di dalam pelayanan, saudara. Saya dipanggil Tuhan melayani sejak sebelum saya menikah. Jadi saya ingin pastikan pasangan saya nantinya benar-benar tahu panggilan saya, supaya jangan sampai kemudian pasca pernikahan hamba Tuhan jadi berbeda. Dulu waktu muda khotbahnya kencang, berani khotbahnya betul-betul mengajarkan kebenaran. Tapi begitu sudah menikah, oleh karena rengean istri, akibatnya khotbahnya jadi santai-santai, tidak berani tegur dosa, tidak berani ngomong kebenaran, selalu ada motivasi di balik pelayanannya. Saya tidak mau begitu. Saya ingin mendapatkan istri yang betul-betul tahu panggilan pelayanan, dan puji Tuhan melalui sayembara dan enggak sayembara lah itu, melalui pencarian dan doa, puji Tuhan saya mendapatkan seorang istri yang betul-betul mengasihi Tuhan. Dan bersyukur juga istri saya adalah putri dari seorang gembala GPPS Philadelphia di Wagi. Nah, jadi putrinya berhasil saya bujui, saudara. Enggak lah, nggak dibuji lah gitu. Tuhan mengaitkan hati kami, mentautkan hati kami berdua. Saya ketemu juga pas saya pelayanan di sana. Jadi alangkah bersyukurnya saya jumpa calon istri dan menjadi istri ketika di dalam gereja dalam pelayanan. Ya saudara, tidak apa-apa juga kalau jumpa pasangan saudara di mall juga tidak apa-apa gitu. Saya itu jumpa istri saya pas sama-sama rebutan baju yang di kotak diskon 70 plus 20. Pas dia narik, saya narik. Akhirnya kami tarik-tarian gitu. Lalu jatuh cinta, ya tidak apa-apa, terserah saudara ya toh. Tapi yang penting kita semuanya dalam sepanjang usia kita mempermuliakan Tuhan. Amin. Dari nanti kok yang amin dan yang ketawa yang di depan, saya yang di belakang ngapain saya? Saya tidak akan minta saudara untuk selalu mengaminkan firman dengan memancing saudara, amin saudara. Saya tidak akan lakukan itu. Kalau saudara sepakat dengan firmannya, langsung saja aminkan. Oke? Saudara sepakat dengan firman, amin. Boleh, tidak apa-apa. Saudara tahu mengaminkan firman, itu sudah berarti melakukan 3 hal ini. Yang pertama, kalau saudara mengaminkan firman, membuktikan kalau saudara mendengar firmannya. Lah kalau nggak dengar firman, bagaimana bisa amin? Atau mungkin amin tapi ikut-ikutan. Makanya saya nggak mau pancing, amin saudara, amin. Saya nggak akan lakukan itu. Sudah dengar firmannya, sepakat dengan firmannya, aminkan saja. Yang kedua, waktu saudara mengaminkan firman itu membuktikan saudara tidak mengajukan hamba Tuhannya. Mantap harusnya kami tidak sini. Karena kalau sudah mengajukan hamba Tuhan, dosanya double saudara itu. Sudah tidak dengar firmannya, tidak memperdulikan hamba Tuhannya lagi. Dan yang ketiga ini yang penting, kalau sudah mengaminkan firman, itu saudara sedang melayani Tuhan. Amin. Di mana letak pelayanannya? Saudara tanpa sadar ya. Waktu saudara amin kencang, amin gitu itu saudara mengagetkan teman sebelah saudara semuanya gini-gini loh saudara. Jadi waktu saudara amin kencang itu melayani Tuhan dengan cara apa? Membangkitkan jiwa gitu. Sehingga sebelah saudara bisa mendengar firman dengan lebih baik lagi. Jadi saya tidak akan pancing-pancing saudara. Kalau sudah sepakat dengan firmannya, langsung saja diaminkan. Tadi Pastor Michael menyampaikan sama saya, Pak nanti khotbahnya selesai dipanjangnya di 3 ya Pak, bilangnya begitu. Jadi puji Tuhan nanti kita bisa pulang lebih cepat, haleluya. Iya, saya itu keliling di banyak gereja, puji Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan. 2 minggu yang lalu, 2 minggu berturut-turut saya melayani di satu negara tetangga kita juga, nggak jauh-jauh. Saya bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan. Kadang-kadang saya tanya ke jemaat, pengkhotbah seperti apa sih? Khotbah seperti apa yang disenangi oleh jemaat? Saya sekedar tanya saja. Ada jemaat yang bilang, kami itu Pak suka khotbah yang pengajaran, yang semua terminologi teologinya itu disampaikan dengan jelas dan gamblang. Kami suka khotbah yang dalam gitu loh. Walaupun kadang-kadang keluar dari gereja nggak ngerti tadi hamba Tuhannya ngomong apa itu. Istrinya tanya, kok tadi ini hamba Tuhannya khotbah boys nggak ngerti pokoknya dalam gitu ya. Kita seneng diajar oleh orang yang pinter
Karena kita pikir kalau yang ngajar pintar, kita bisa lebih pintar. Padahal belum tentu, saudara. Iya kan? Tapi ya saya tidak sedang berdebat, saya sedang tanya pengkhotbah seperti apa, khotbah apa yang disenangi. Ada yang suka khotbah pengajaran. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara. Ada yang suka khotbah yang lucu, yang dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kita bisa ketawa terus. Ada yang suka dengan pengkhotbah yang begitu, dan memang nyatanya pengkhotbah yang lucu biasanya jadwalnya lebih penuh, lebih padat. Kenapa? Jemaat merasa terhibur. Enak Pak dengar khotbah yang lucu. Mau berangkat gereja gegeran sama suami sama istri di gereja, kita bisa ketawa-ketawa begitu katanya. Ya macam-macam Pak. Tapi tahukah saudara, di antara pengkhotbah yang lucu, pengkhotbah yang pengajaran, ada jemaat yang suka pengkhotbah yang semangat. Yang kalau khotbah itu, wah teriak-teriak sampai ototnya itu keluar dari leher gitu, sampai berapi-api, kadang berasap-asap begitu. Kenapa? Karena itu burning our spirit Pak, katanya begitu. Well, tidak apa-apa juga, ya, tidak apa-apa juga suka pengkhotbah yang semangat. Tapi tahukah saudara, ada pengkhotbah yang lucu yang disukai, ada pengkhotbah yang pengajaran yang disukai, ada pengkhotbah yang semangat yang disukai jemaat. Tapi di antara ketiga pengkhotbah ini ternyata tidak ada yang mengalahkan pengkhotbah yang satu ini yang paling disenangi jemaat, yaitu pengkhotbah yang khotbahnya cepat. Haleluya. Karena saudara bisa lalu lebih cepat nonton Korea atau apapun yang sudah senangi. Saya tidak akan terlalu lama juga, menggunakan waktunya seefektif mungkin supaya sekiranya nanti melalui pemberitaan firman Tuhan sudah diberkati Tuhan. Amin. Loh yang belakang itu amin kelas ya, amin saudara. Ya, amin, terpaksa tak absen sih, amin ya toh. Baik, puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang menurut saya sangat fundamental sekali, sesuatu yang menurut saya sangat penting di dalam iman Kristen. Bahkan menurut saya ini adalah hal yang amat sangat penting, karena tidak peduli berapa lama kekristenan kita, tanpa yang satu ini, maka sebetulnya kita sedang membangun hidup kita, iman kita di atas pasir, yang ketika ada goncangan, ketika ada badai, ketika ada cobaan, maka bangunan yang kita bangun juga pasti akan rontok. Kita akan sama-sama memikirkan tentang sesuatu yang sangat fundamental dalam perjalanan iman kita. Apa itu? Pengalaman bersama dengan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, pengalaman bersama dengan Tuhan. Ini penting sekali. Kenapa saya bilang penting? Orang bisa datang ke gereja setiap minggu, orang bisa dengar khotbah setiap hari, tapi tanpa punya relasi dan pengalaman pribadi dengan Allahnya, maka dia tidak akan punya cukup iman yang kuat. Dia mungkin bisa diberkati dengan kesaksian orang, waktu sakit disembuhkan, waktu dalam masalah Tuhan buka jalan keluar. Tapi kalau dia tidak pernah mengalami sendiri pengalaman pribadinya dengan Tuhan, maka pasti dia akan lemah iman. Bahkan tidak sedikit orang yang meninggalkan Tuhan gara-gara apa? Tidak punya personal relationship, tidak punya pengalaman pribadi dengan Allahnya. Itulah sebabnya hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman berkaitan dengan pengalaman pribadi kita dengan Allah. Dan saya berdoa melalui hal ini menggugah kita untuk membangun pengalaman pribadi dengan Allah, supaya kita tidak hanya beriman kepada Allah yang kita dengar dari orang lain, tetapi kita beriman kepada Allah yang kepadanya kita juga memiliki relasi pribadi dan pengalaman pribadi. Saudara, apa itu pengalaman? Apa itu pengalaman? Dalam kalimat yang paling mudah, pengalaman itu adalah kejadian yang pernah dialami. Itu kalimat yang paling mudah. Pengalaman itu kejadian suatu peristiwa yang pernah dialami. Contoh misalnya, saudara pernah menikah dengan orang yang pelit. Saudara punya pengalaman hidup dengan orang yang pelit. Kenapa? Karena mengalami. Saudara tahu enggak Lombok itu pedas? Halo? Ya. Tahu kan? Dari mana kok tahu? Pernah ngincipi begitu. Nah tentu berbeda orang yang pernah makan lombok pedas dengan orang yang hanya diceritain, lombok itu lombok pedas. Nah tentu berbeda ya. Beda kan? Sama seperti kita. Kita pun juga begitu. Kita mungkin mendengar kesaksian bagaimana Tuhan menolong jemaat, tapi kalau kita sendiri tidak punya relasi pribadi, pengalaman pribadi dengan Allah, mengalami pertolongan Allah, maka percaya sama saya, walaupun kita sudah puluhan tahun hidup dalam kekristenan, kita tidak pernah benar-benar yang beriman kepada Allah.
Contohnya apa? Begitu dengar sesuatu sedikit, wes khawatir, deg-degan, gak iso tidur, gak iso makan. Begitu dengar sesuatu kabar sedikit, kita wes khawatir, check up, dengar kata dokter begini, kita wes, lu ya apa ini? Aduh mati aku, kok kolesterolku tinggi, ya ampun ya apa ini Tuhan, tolong dalam nama Tuhan Yesus. Saking khawatirnya kita matinya bukan gara-gara kolesterol tinggi, gara-gara apa? Jantung akhirnya itu, karena kepikiran terus gak bisa tidur. Betul ya? Tapi kalau kita punya pengalaman pribadi dengan Allah, maka dengar baik-baik, itu akan menguatkan kita semuanya. Nah itulah sebabnya kenapa kita perlu untuk memikirkan hal ini. Saudara, kalau tadi saya sampaikan bahwa pengalaman adalah suatu peristiwa yang bisa atau yang pernah kita alami, kita jalani, maka sebetulnya dalam hal memiliki pengalaman terhadap satu objek, kita bisa saja itu mendatangi objek itu atau person itu atau orang itu atau apapun itu, lalu kemudian kita meluangkan waktu bersama-sama dengan hal itu atau seseorang itu, yang akibatnya kita memiliki pengalaman dengan orang itu atau dengan sesuatu itu. Terlalu cepat ini kayaknya. Saya ulang. Jadi begini. Jadi sebetulnya kita itu, atau saya kasih ilustrasi saja supaya memudahkan hidup kita yang sudah susah ini kan. Contoh misalnya ya, kalau saudara pengen punya pengalaman setir mobil, caranya bagaimana? Ya belajar, duduk di balik setir mobil, mulai nyalakan, lalu mulai tabrak depan saudara, ya begitu kan? Enggak lah. Ya pokoknya kalau kepengen punya pengalaman nyetir, ya belajar nyetir. Sehingga dalam kurun waktu tertentu, akhirnya kita bisa punya pengalaman menyetir mobil. Kalau sudah pengen punya pengalaman main keyboard, caranya bagaimana? Nata kursi, ya enggak lah. Ya duduk di balik keyboard belajar. Oh ini tulisnya kok ada yang hitam ya, ada yang putih ya. Lalu sudah tanya kenapa nggak dikasih merah? Ya terserah lah gitu. Lalu sudah mulai pencet, lama-lama bisa. Tapi tahukah saudara, dalam hal pengalaman dengan Allah itu tidak pernah bisa dibangun berdasarkan keinginan kita mendatangi Allah lalu berpengalaman dengan Allah. Tidak mungkin bisa. Kenapa begitu? Yang pertama, saudara harus ingat bahwa manusia berdosa tidak mungkin bisa bangun stairway to heaven, jalan atau tangga menuju surga, lalu kemudian kita yang berdosa ini menghampiri Dia yang kudus. Tidak mungkin bisa. Jadi tidak mungkin kita pengen punya pengalaman dengan Allah dengan cara apa? Kita mendatangi Allah, kita pengen tahu Allah, lalu lama-lama kita punya pengalaman dengan Allah. Tidak mungkin bisa begitu. Sebab saudara harus ingat bahwa Allah yang kudus tidak mungkin bisa bersatu dengan kita yang berdosa. Ini memang lokalnya terlalu susah ya. Memang mungkin perlu diganti saja temanya ya. 3 cara cepat kaya. Wah, enak ya, yang begitu ya, gitu. Enggak. Jadi dengar baik-baik, tidak mungkin kita pengen sendiri berdasarkan inisiatif kita sendiri untuk mengalami Allah. Tidak mungkin, karena orang berdosa tidak mungkin bisa sampai kepada Allah. Dan ini adalah core kekristenan. Inilah inti dari kekristenan yang membedakan iman Kristen dengan iman-iman yang lainnya. Apa itu? Bukannya manusia berdosa yang mendatangi Allah, tapi Allah yang kudus mengambil rupa sebagai manusia supaya bisa mengenal kita dan memperkenalkan dirinya kepada kita. Amin. Puji mereka nggak ada yang tepuk tangan. Muncik nggak tepuk tangannya. Puji Tuhan. Kenapa? Ini sangat penting loh saudara. Saudara mesti bersyukur bahwa apa? Allah yang kudus itu yang berinisiatif untuk memperkenalkan dirinya dan memberi pengalaman tentang dirinya kepada kita yang hina ini. Seandainya Allah tidak berinisiatif seperti itu, amsyonglah kita. Nah ini karena ibadah Mandarin saya dikit-dikit lah pakainya. Ya puji saya tidak bisa terlalu banyak bahasa Mandarin. Tapi kalau cia ya begitu ya bisa lah. Tapi yang saya maksudkan begini loh. Sialah kita kalau seandainya bukan Allah yang berinisiatif memperkenalkan dirinya kepada kita. Loh memang ada banyak ayat yang seolah-olah mendorong kita untuk kita mendatangi Allah dan mengenal Dia. Contoh misalnya ya, coba lihat Alkitab saudara di 1 Tawarikh misalnya. 1 Tawarikh pasal yang ke-28. Agak ongkok di sini saudara.
Tapi nggak apa-apa, semakin ongkop semakin cepat khotbahnya. Satu Tawari pasal 28, nggak apa-apa. Di dunia agak kepanasan, nanti di sorga dingin sudah. Kata orang yang tinggal di Alaska, loh saya setiap hari harus kedinginan, masa di sorga kedinginan lagi gitu. Satu Tawari pasal yang ke-28, tentu saudara tahu di mana letak Tawari, apalagi kalau saudara buka melalui handphone, malah lebih cepat tuh, ya kan? Tapi pastikan kalau saudara membuka Alkitab dari handphone, yang dilihat adalah benar-benar Alkitab. Jangan buka Facebook. Haleluya. Satu Tawari pasal 28 ayatnya yang ke-9 bagian B, perhatikan baik-baik. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya tuh. Seolah-olah ayat ini bicara bahwa antara kita dengan Allah itu tergantung kita. Kalau kita mau datang mencari dia, ya dia berkenan ditemui. Tapi kalau kita meninggalkan dia, ya dia akan meninggalkan kita selama-lamanya. Seolah-olah begitu. Makanya hampir sama dengan lagunya Bimbo. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Katanya begitu kan? Jadi relasi kita dengan Allah seolah-olah tergantung kita. Tapi apakah benar begitu? Alkitabnya benar, tapi cara kita mengerti Alkitab itu yang harus juga benar. Nah, kamu saya. Kenapa? Karena begini loh. Kalau memang relasi kita dengan Allah itu benar-benar tergantung kita, maka tidak ada satupun di antara kita yang benar-benar akan melekatkan diri kita kepadanya. Kenapa? Dampak dosa dalam diri kita itu selalu membawa kita, memberi kecenderungan kepada kita untuk berbuat dosa. Kita selalu lebih mudah untuk mengikuti dunia ini ketimbang mengikuti Allah. Contoh saja, mana yang lebih mudah? Ngajak teman saudara ibadah atau ngajak mereka makan-makan? Ya lu mau ikut aku? Kemana? Wis toh, ikut aku. Enak-enak. Apa aja? Wis ciak-ciak gratis semua. Makan enak-enak. Pertanyaannya begini, kapan? Nggak begitu ya. Tapi kalau saudara bilang, ayo ikut yuk, doa malam yuk. Enak loh di tempat. Wih, pendetaku itu ciamin sorol. Beneran khotbah luar biasa. Doa luar biasa. Ayo mau yuk, doa malam yuk sama-sama. Enak kok, beneran enak. Dan cepet kok, khotbah ya 10 menit kok misalnya. Saudara tahu jawabannya bukan kapan, tapi begini. Aduh, sorry ya, soalnya aku masih di jam segitu tuh ngajarnya anakku itu loh. Cucuku itu dititip sama aku juga. Kan repot aku enggak sama. Gitu tuh. Betul ya? Tapi kalau diundang makan-makan, biarpun cucunya dititip malah cucunya dititip orang lain lagi kan begitu aja. Enggak lah, enggak ada begitu. Tapi maksud saya begini loh. Maksud saya begini, betapa kita ini punya kecenderungan untuk berdosa daripada untuk apa? Berbakti kepada Allah kan. Jadi kalau kedekatan kita dengan Allah itu tergantung kita, nah ada satu orang pun yang bisa dekat. Tapi kenapa ayat-ayat misalnya seperti di 1 Tawarikh 28 ayat 9, Kolose 3 ayat 1, Matius 6, 33 dan seterusnya itu seolah-olah kita bisa mendatangi Allah, memiliki pengalaman dengan Allah berdasarkan inisiatif kita. Dengar baik-baik, ayat-ayat itu diberikan kepada orang-orang yang Allah telah menyatakan dirinya kepada mereka. Nah, kamu saya. Jadi kepada jemaat, kepada orang Israel, kepada kita semuanya yang Allah telah menyatakan dirinya bagi kita, kita punya kewajiban untuk terus mendekatkan diri kita kepadanya. Tapi bagi orang-orang yang belum pernah berrelasi dengan Allah, Allah belum pernah menyatakan dirinya kepada mereka, jangan berharap punya pengalaman dengan Allah. Walaupun nampaknya hal-hal seperti itu bisa sangat diyakini benar, meskipun itu tidak benar. Maksud saya apa? Banyak orang-orang yang sebelumnya tidak berelasi dengan Allah, yakin dia berelasi dengan Allah. Contoh, untuk alasan apa ya orang bisa mengenakan bom di dalam tubuhnya, melakukan bom bunuh diri, seperti yang pernah terjadi di gereja kita berapa tahun yang lalu? Untuk alasan apa? Untuk alasan apa? Kalau mereka tidak yakin, mereka tidak masuk surga. Kalau mereka tidak yakin berelasi dengan Allah, mereka tidak mungkin lakukan itu. Betul kan? Mereka yakin seyakin-yakinnya, saking yakinnya mereka ajak keluarga kan? Betul kan? Tujuannya untuk apa tuh? Masuk surga. Mereka yakin mereka berelasi dengan Allahnya. But the question is, pertanyaannya adalah begini, bagaimana mengukur
relasi yang benar dengan Allah itu. Sebab kalau relasi dengan Allah dibangun dengan perasaan kita saja, perasaan itu bisa menipu loh. Betul nggak? Perasaan kita itu bisa menipu. Dulu waktu sebelum saya jadi Kristen, karena saya tidak lahir sebagai orang Kristen, saya dulu di seberang, tahu ya? Seberangnya Arjuno ini, jadi bukan, iman seberang. Saya dulu di iman seberang. Dulu saya membangun spiritualitas saya dengan keyakinan seyakin-yakinnya saya berelasi dengan Allah. Betul, saya disuruh bertapa di satu tempat yang bisa saja saya kehilangan nyawa saya gara-gara itu. Saya jalani itu. Saya masuk satu lubang di bawah tanah gitu. Di dalamnya cuma 1 kali 1 meter. Saya bersila di situ, saya berdoa di situ. Dan banyak orang yang tidak berhasil keluar dari situ. Saya jalani itu. Kenapa? Saya pikir toh kalaupun saya mati, saya ketemu Tuhan di surga. Saya pikir begitu. Puji Tuhan saya tidak mati. Kalau saya mati hari itu saya tidak ketemu Tuhan, saya ketemu hantu. Saya disuruh naik gunung ke Gunung Lawu itu, tidak boleh bawa bekal apapun. Tidak boleh bawa bekal, minuman, makanan tidak boleh bawa bekal. Dengan keyakinan apa? Di sana nanti akan ada yang kasih tahu makanan dan minuman. Wah begitu loh. Saya jalani itu. Di tengah-tengah perjalanan saya hampir mati. Waktu itu saya ingat, zaman masih ada RCTI seputar Indonesia. Tahu saya? Tahun berapa itu ya? Oh saya masih ingat itu. Saya pikir, kalau saya mati di sini kayaknya bakal terkenal tuh. Saya akan masuk seputar Indonesia, mayat saya diambil pakai helikopter gitu tuh. Kenapa? Saya pikir pasti mati waktu itu. Saya jalani kok. Karena apa? Perasaan saya yakin saya berelasi dengan Allah. Tapi puji Tuhan Yesus, saya diberi pernyataan diri Allah yang kemudian menuntun saya untuk mengenal Allah dan memiliki pengalaman dengan Dia. Dengan kata lain begini, jangan membangun relasi dengan Allah hanya berdasarkan perasaan. Nah kamu saya, contohnya apa? Kalau saudara ibadah, lalu saudara merinding-merinding, saudara merasa Tuhan hadir. Lalu kalau saudara ibadah tidak ada merinding-merindingnya, kayaknya tidak ada Tuhan. Loh, saudara pikir orang yang di kuburan tidak merinding-merinding? Apa kehadiran Tuhan ditandai dengan merinding-merinding? No. Jangan pikir bahwa kalau ibadah saudara tidak ketar-ketar, tidak ada Tuhan di situ. Lu apakah kehadiran Tuhan harus ditandai dengan hal-hal yang bersifat fenomenological seperti itu? Hal-hal yang bersifat fenomenal itu tidak selalu. Tidak ada yang amin. Amin. Tidak selalu begitu. Apakah kalau Tuhan hadir itu saudara mesti langsung meneteskan air mata? Banyak orang nangis di gereja bukan karena merasakan hadirat Tuhan kok. Kenapa? Karena ngerasa masalahnya. Gitu kan? Bukan merasakan hadirat Tuhan tuh. Makanya jangan sampai membangun pengalaman dengan Tuhan hanya berdasarkan perasaan. Bangun juga relasi kita dengan Tuhan berdasarkan apa? Pengenalan akan firman. Amin. Makanya pengalaman dengan Tuhan itu harus hukumnya satu ini, sesuai dengan firman-Nya. Amin. Amin. Harus. Tidak peduli siapapun, hamba Tuhan besar dengan jumlah ribuan jemaat, kalau dia menyatakan pengalamannya dengan Tuhan tapi berseberangan dengan firman, katakan dengan berani itu pasti bukan dari Tuhan. Kenapa? Allah bisa memberi kepada kita pengalaman hal-hal yang bersifat fenomenal, tapi sebagaimanapun pengalaman itu tidak mungkin bertentangan dengan firman-Nya sendiri. Contoh. Saudara mungkin pernah mendengar, tanpa saya menyebut nama, ada seorang hamba Tuhan besar, saudara. Saudara tahu hamba Tuhan besar itu apa? Ya, seperti saya dan Pastor Michael ini, yang lingkar perutnya itu, enggak, itu bukan hamba Tuhan besar. Itu hamba Tuhan yang badannya besar. Saya enggak apa-apa lah ngomong begitu, saya juga sama kan begitu ya. Jadi hamba Tuhan besar ini itu adalah biasanya karena apa? Terkenal. Karena apa? Jumlah-jumlahnya banyak, kan begitu ya. Karena apa lagi? Pelayanannya mendunia dan yang lain-lain. Biasanya kita langsung, wah ini hamba Tuhan besar. Tapi dengar baik, ada satu hamba Tuhan yang pernah berkata begini, bahwa dia pernah dibawa naik ke neraka. Dibawa naik ke neraka, dia diajak Tuhan jalan-jalan ke neraka. Lalu dalam kisahnya itu begitu fenomenal dan dramatis sekali. Dia dipanggil Tuhan sebagai ayo jalan-jalan.
begitu masuk ke neraka, dia disuruh buka pintu neraka. Waktu dia dorong pintunya bunyi kriek. Nah, begitu. Kenapa? Jarang dioleni engselnya. Lalu dia mulai kata, wah aku bau anyir, bau belerang, sangat menyengat, wah, sangat dramatis sekali. Lalu kemudian dia mulai melihat orang-orang berdosa disiksa oleh iblis. Lalu semua orang yang mendengarnya ketakutan, saudara. Ada yang suka bohong tuh, lidahnya ditarik, potong-potong, taruh di lepek, kasih saus jadi bistik lidah, saudara. Ada yang setrika punggungnya. Saya nggak tahu itu setrika dicok di mana, saudara. Tapi cerita-cerita yang begitu dramatis yang menyebutkan orang berdosa disiksa oleh iblis. Dan uniknya banyak orang mendengarnya percaya, saudara. Tapi kalau kita belajar kebenaran firman, membangun relasi bukan hanya dengan perasaan tapi dengan pengenalan akan firman Tuhan, kita bisa katakan dengan kebenaran di atas firman bahwa itu pasti bukan dari Tuhan. Loh, kenapa? Karena begini loh, firman Tuhan Alkitab yang mengatakan bahwa di neraka itu bukannya iblis menyiksa orang berdosa, tapi yang ada adalah orang berdosa dan iblis sama-sama disiksa, sama-sama dihukum. Coba lihat Wahyu 20 ayat 10. Jadi kita perlu tahu dulu bahwa kita perlu build relationship dengan Allah berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman. Tetapi kita juga perlu tahu pengalaman-pengalaman seperti apa yang benar-benar dari Allah dan yang bukan. Yang benar dari Allah tentu tidak mungkin berseberangan dengan firman Tuhan. Coba lihat Wahyu 20 ayat yang ke-10. Judul perikopnya jelas. Iblis dia apa? Iblis dihukum. Judul perikopnya jelas, iblis dihukum. Nanti saudara bisa baca dari ayat 7. Ayat 10-nya begini. Dan iblis yang menyesatkan mereka ini ada nabi-nabi palsu, orang-orang berdosa yang digambarkan dengan binatang-binatang dan seterusnya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Ini merujuk pada neraka, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka, kata mereka di situ merujuk pada binatang, nabi palsu dan iblis itu, mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi di neraka itu bukannya iblis siksa orang berdosa, tapi iblis dan orang berdosa sama-sama disiksa. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan punya pengalaman melihat iblis menyiksa orang berdosa di neraka, itu neraka versi mana lagi? Jadi dengar baik-baik, kita memang perlu membangun pengalaman dengan Tuhan. Tapi ingat bahwa pengalaman yang benar tidak mungkin bertentangan atau bertabrakan dengan firman Tuhan yang menjadi dasar kebenaran kita. Nah, tahukah saudara bahwa di dalam Alkitab Allah itu memberi kepada 3 kelompok orang ini, memberi pengalaman kepada 3 kelompok orang. Yang pertama, orang yang belum percaya diberi pengalaman dengan Tuhan supaya kemudian menjadi percaya. Amin. Contoh misalnya ya, saudara kenal lah siapa itu Paulus, tahu kan? Yang punya roti Paulus itu loh. Oh bukan. Paulus Rasul itu. Paulus dulunya namanya siapa? Saulus. Awalnya tidak percaya Yesus Kristus sebagai Mesias kan? Sampai kemudian waktu dia dalam perjalanan ke Arjuna, dia kemudian terjatuh dari kudanya, lalu jumpa dengan Tuhan, dia dengar suara Yesus. Betul kan? Iya kan? Sehingga kemudian akhirnya melalui itu dia punya pengalaman dengan Yesus dan dia percaya dengan Yesus, melayani Yesus seumur hidupnya. Betul kan? Amin. Orang belum percaya diberi pengalaman dengan Tuhan supaya apa? Percaya. Saya salah satunya dulu. Saya dulu waktu sebelum jadi anak Tuhan, ya tentu saja nggak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan lah. Saya justru sering kali menggoda iman orang Kristen dan gampang menggoda iman orang Kristen, gampang menggoyahkan. Kenapa? Tidak banyak orang Kristen yang belajar firman. Ironisnya begitu. Contoh ya saudara. Contoh aja. Misalnya hal yang paling saudara tahu lah. Yesus itu mati di hari apa ya? Loh, ini kadang tahu mas. Yesus mati di hari apa? Jangan saudara jawab, saya belum lahir ya Pak, pas matinya. Jangan. Yesus mati di hari apa? Jumat. Diperingati dengan Jumat. Bangkitnya hari apa?
Minggu diperingati dengan Minggu Paskah. Betul ya? Alkitab katakan Yesus ada di dalam perut bumi selama berapa hari? 3 hari. Dari Jumat sampai Minggu. Jadi dari Jumat sampai Minggu adalah berapa hari? 3 hari. Dari Jumat ke Sabtu berapa hari? 2 hari. Dari Sabtu ke Minggu berapa hari? Ayo diulangi lagi ya. Diulangi. Yesus mati hari apa? Bangkitnya hari Minggu. Alkitab katakan dia di dalam perut bumi selama berapa hari? 3. Jadi Jumat ke Minggu berapa hari, saudara? 3. Jumat ke Sabtu berapa hari? 2. Sabtu ke Minggu berapa hari? 1. Oke ya. Jadi Jumat ke Sabtu berapa hari? 1 kedua. Oke. Jumat ke Sabtu berapa? 2 hari. Sabtu ke Minggu berapa hari? 1. Apa bedanya Jumat ke Sabtu dan Sabtu ke Minggu? Pak, itu kayaknya 3 hari 2 malam. Sudah pikir retret Pak. Loh, ini gampang ini. Hal-hal yang kita tidak pernah pikirkan kan? Loh, Jumat ke Minggu itu Pak, itu ya 2 hari lah. Jumat ke Sabtu 1 hari, Sabtu ke Minggu 1 hari. Jadi dari Jumat ke Minggu 2 hari. Nggak usah terlalu repot tuh. Gara-gara Alkitab katakan 3 hari, kita paksakan. Oh, Jumat ke Sabtu 2, dari Sabtu ke Minggu 1, begitu ya. Atau kita itu saya Jumat, Sabtu, Minggu, begitu. Saudara, ini hal-hal yang kalau orang Kristen tidak bisa jawab ini gampang tuh. Dan ini saya tinggal begini itu kan. Zaman dulu nih waktu saya belum Kristen. Wah, kitabmu ngomong soal kematian dan kebangkitan Yesus aja sudah salah kaprah, ada karuan-karuan, hitung-hitungan hari aja keliru. Loh, aku mau ngomong soal kebenaran, soal surga, kejauhan kamu gitu kok percaya sama kitab. Wah, gitu tuh. Akhirnya orang Kristen bilang apa? Boys, pokoknya benar lah gitu kan. Kita membangun iman bukan dengan apa? Pengenalan akan firman, tapi dengan apa? Pokoknya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini bentuk-bentuk saja, contoh. Dan saya punya banyak sekali hal begini tuh. Tapi dengan baik, saya harus menjelaskan juga supaya saudara tidak bingung. Dari Jumat ke Minggu itu memang 3 hari, saudara. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini. Yang pertama, saudara harus tahu bahwa cara menghitung hari di dalam budaya Yahudi berbeda dengan cara kita menghitung hari. Karena Alkitab ditulis untuk orang Yahudi dengan latar belakang budaya Yahudi, ada gap budaya di situ. Jadi kita harus mengerti Alkitab berdasarkan budayanya orang Yahudi, gitu loh. Nah, orang Yahudi itu kalau ngitung pergantian hari berbeda dengan kita. Kalau kita pergantian harinya jam 00 kan, mereka enggak. Mereka sekitar petang jam 6 sore itu sudah pergantian hari. Jadi Yesus matinya hari Jumat jam berapa? Jam 3. Nah, karena pergantian hari mereka hitung jam 6 sore, berarti dari Jumat jam 3 sampai jam 6 mereka sudah anggap itu hari pertama. Jam 6 lewat, Jumat jam 6 lewat, sudah masuk hari kedua. Sampai kemudian Sabtu petang jam 6, Sabtu jam 6 lewat, itu sudah mereka anggap sebagai hari ketiga. Yesusnya bangkit Minggu pagi benar, berarti memang benar masih hari ketiga dalam perhitungan orang Yahudi, gitu loh. Tapi kalau kita nggak belajar begini, bagaimana kita bisa tahu? Itulah sebabnya kenapa kita perlu belajar firman. Wah, sekarang pun sudah kita harus belajar firman gitu loh. Gak bisa tuh kita itu hanya jadi orang Kristen yang pokoknya kita firman datang gitu. Kenapa dapat kantor titik ya gitu. Pokoknya persembahan gitu. Gak bisa. Penting untuk membawa hati ketika kita beribadah, penting. Tapi jangan tinggalkan akal kita. Akal budi kita juga harus kita bawa tuh. Sebab Tuhan sendiri yang mengatakan supaya kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap akal budi kita, juga segenap jiwa kita. Nah, saudara, kalau saudara pikirkan tentang Kristus di atas kayu salib itu, pernah tuh satu kali ya, Yesus itu diberi minuman. Tapi tahukah saudara, waktu dia disalib itu, minuman itu tidak diminumnya, itu ada 2 kali dia diberi minuman. Satu kali itu dia tidak minum. Kenapa? Karena minuman itu anggur bercampur empedu yang tujuannya
itu membuat orang yang mengalami siksaan salib itu sedikit mabuk, sedikit kehilangan kesadaran supaya apa? Tidak terlalu merasakan rasa sakitnya. Nangkap? Tapi Yesus tidak mau mengecapnya. Kenapa, saudara? Karena dia ingin memastikan, dia ingin memanggul dosa-dosa kita dalam keadaan kesadaran penuh. Kalau dia memanggul dosa kita dengan sedikit tidak sadar, maka dengar baik, kesadaran kita pun tidak ditebusnya. Tapi kesadaran kita ditebus Tuhan. Makanya kita perlu juga menggunakan kesadaran kita, akal budi kita untuk kita mempermuliakan Allah. Amin. Itulah sebabnya kenapa perlu belajar firman Tuhan. Tanpa ini kita akan disesatkan dengan banyak pengalaman-pengalaman yang nampaknya supranatural. Jadi Tuhan yang pertama memberikan pengalaman kepada orang yang belum percaya, tujuannya supaya percaya. Saya dulu juga begitu, saudara. Saya tidak percaya Yesus. Bagaimana mungkin saya percaya Yesus? Waktu itu saya tidak percaya Yesus sama sekali. Sampai kemudian satu waktu Tuhan menyatakan dirinya kepada saya, sehingga saya percaya kepada Tuhan. Nah, kalau sudah pengen dengar kesaksian saya, nanti sudah undang saya makan, ya tak cerita nih lah. Cerita itu kan paling enak di meja makan gitu. Kalau saya ceritakan sekarang itu kan nanti menghabiskan waktu. Loh, ini sudah harusnya habis gitu. Yang kedua, Tuhan memberikan pengalaman kepada orang yang belum percaya. Diberi pengalaman pada Tuhan mengenai Tuhan, walaupun pada akhirnya tidak percaya. Loh, kalau sudah tanya tujuannya untuk apa dong? Supaya melalui pengalaman itu orang ini tidak bisa berdalih tentang Allah, sehingga keputusan itu tetap tidak percaya kepada Allah akan menjadi pertimbangan dalam penghukuman kekal dia nantinya. Orang Mesir itu punya pengalaman dengan Allah Israel enggak? Punya. Karena apa? Allah menunjukkan kuasanya, kedikdayaannya di depan mata mereka tuh. Betul ya? 10 tulah-tulah itu dinyatakan di depan mata mereka. Bahkan pada akhirnya mereka melihat Tuhan membelah laut Teberau itu. Bayangkan, ada di antara mereka yang percaya. Mereka terus membebalkan hati mereka. Diberi pengalaman kayak begitu tuh, tidak percaya. Pada akhirnya penolakannya akan Tuhan menjadi penghukuman kekal bagi mereka. Yang ketiga ini yang menarik, Tuhan memberi pengalaman kepada orang percaya supaya kita bisa semakin melekat kepada Tuhan. Amin. Dan itulah yang diberikan kepada gereja kita semuanya, yaitu apa? Pengalaman bersama Allah supaya kita semakin melekat iman kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu orang, saya ceritakan saja tanpa harus buka ayatnya, sudah tahu di 1 Samuel pasal 17. Ada satu orang pemuda yang punya pengalaman luar biasa dengan Allah. Dengan modal pengalamannya itu, dia meraih banyak hal besar bersama dengan Tuhan. Siapa nama pemuda ini? Daud. Daud itu seorang muda yang sederhana sekali. Tidak ada yang kenal dia tuh. Orang bilang begini, kata orang dunia itu begini kan, bahwa masa depanmu tergantung dari relasimu, kan katanya begitu kan? Iya kan? Tapi pertanyaannya begini, bagi Daud siapa relasinya? Selain kambing domba piaraannya ini, betul ya? Tapi karena dia berelasi dengan Allah, wah, orang yang awalnya cuma di padang gurun diangkat Tuhan menjadi orang yang duduk di tahta Israel, yang dikenal sampai sepanjang segala masa. Betul kan? Luar biasa. Dan orang ini punya pengalaman dengan Allah. Makanya ketika dia harus berhadapan-hadapan dengan musuhnya, siapa itu? Goliat. Dia tidak mengandalkan kemampuannya melemparkan lembing atau apapun juga dengan ketepel batunya itu, tidak sebetulnya. Yang dia andalkan cuma satu, pengalamannya dengan Allah. Coba lihat satu ayat terakhir ini, 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke 34 sampai 37 saya baca dengan cepat dan semoga bisa selesai dalam waktu secepat-cepatnya. Maafkan saya sudah ya, Bapak ya, maafkan saya. Jarang-jarang khotbah di sini, sekali khotbah panjang lagi, nggak diundang lagi nanti. 1 Samuel 17 ayat 34. Tetapi saya percaya sudah orang-orang yang cinta firman. Amin. Ayat 34 saya bacakan bagi saudara. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau apa? Beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang
Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Dengar baik, ini yang penting, ayat 37, ini power statementnya Daud. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertaimu. Lihat baik-baik, kalau sudah perhatikan apa yang telah kita baca, Daud itu berani step forward melawan Goliat. Karena apa? Dia punya pengalaman dengan Tuhannya. Waktu dia mengembalakan kambing domba kawanannya, ada singa, ada beruang yang terkam kambing domba kawanannya. Tapi dia tahu Tuhan melepaskan dia dari cakar singa, cakar beruang itu. Dan pengalaman ditolong Tuhan itu dijadikan kekuatan oleh dia. Amin. Sehingga dia mampu menghadapi tantangan-tantangannya di masa depan. Nah, the question is adalah begini, pertanyaannya bagi kita yang sudah punya pengalaman dengan Allah ini, apakah menjadikan pengalaman itu sebagai kekuatan kita menghadapi tantangan kita di masa depan, atau itu cuma tidak lebihnya sebagai cerita, kisah disaksikan, tapi kemudian ketika ada tantangan kita khawatir, kita takut lagi. Daud tidak begitu. Mari belajar dari Daud. Dia menggunakan pengalamannya dengan Allah untuk apa? Menjadi kekuatannya menghadapi tantangan. Gereja Tuhan harus begitu juga loh. Gereja Tuhan juga harus begitu. Daud ini diremehkan, dia underestimate oleh Saul. Buktinya apa? Saul yang perawakannya jelas jauh lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang Israel, mau pinjemin baju zirahnya kepada Daud. Ini olok-olok sebetulnya. Kalau saudara suka membaca buku, saudara boleh baca buku tentang Daud yang mengatakan bahwa sebetulnya Saul itu mengolok-olok Daud dengan apa? Meminjamkan, menawarkan baju zirah yang jelas-jelas tidak mungkin fit dipakai oleh Daud. Oh, Daud kecil kok. Tapi tahukah saudara, semua itu tidak menggagalkan Daud untuk menghadapi tantangannya. Di antara orang Israel, prajurit Israel, tidak ada satu orang punya berani step forward melawan Goliat. Kenapa Daud mau? Kenapa Daud berani? Daud punya pengalaman dengan Allah. Kenapa sih? Yang pertama tadi kita belajar, gunakan pengalaman kita dengan Allah itu sebagai apa? Kekuatan kita. Kalau dulu Tuhan tolong kita, dengar baik-baik Pak, Bu, dengar baik-baik ini perkataan firman. Sampai kapanpun Tuhan yang sama tidak akan meninggalkan kita semuanya. Amin. Waduh, saya kalau mau cerita, hidup saya ini sepenuhnya dalam pemeliharaan Tuhan. Benar, saudara. Saya mau menikah tidak punya uang. Apa yang saya punya? Iman. Lo menikah masa pakai iman, Pak? Saya pakai iman. Saya percaya bahwa saya diperjumpakan oleh Tuhan dan Tuhan yang menatap pernikahan kami. Kami hanya menjalani saja. Tujuannya untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan buka jalan, saudara. Saya waktu mau menikah tidak ngomong sama siapapun. Walaupun waktu itu jemaat yang kami layani di Surabaya, di gereja yang sebelum saya melayani di PPS Philadelphia sekarang ini, gereja yang memang mungkin secara finansial dikatakan banyak orang-orang the have-nya di situ. Tapi saya tidak ngomong sama siapapun. Orang-orang itu yang tahu sendiri karena saya mengajukan permohonan pernikahan di gereja yang saya layani itu. Sehingga teman-teman itu, Pak Petra mau ini ya, mau menikah ya, nanti mau mobilnya dari saya, mau menikah ya, nanti riasnya dari saya aja, baju pengantin dari saya, restorannya dari saya, semua karena Tuhan. Amin. Tidak cuma itu, saya tidak mau undang orang-orang kaya saja. Yang saya utamakan justru cleaning service, satpam gereja yang saya undang. Di undangan saya tidak ada itu gambar bunga dicorek, kado dicorek, angpau dicentang, tidak ada begitu. Ya kalau saudara lakukan itu juga tidak apa-apa juga. Saya tidak mau lakukan itu. Kenapa? Saya tidak mau membebani teman-teman yang, maafkan saya ya, yang cleaning service, teman-teman yang di parkiran. Tidak mau. Saya pengen mereka bahagia bersama-sama dengan saya. Tapi teman-teman jemaat yang kaya-kaya pada datang semua kasih angpau semua. Gede-gede lagi angpaunya. Jadi malam pertama saya habiskan untuk ngitung angpau. Haleluya. Buka amplop, gotio, wah puji Tuhan. Buka amplop lagi, gotio, wah haleluya. Senang. Itu jadi malam terindah tuh bagi saya dan istri. Tapi yang saya mau maksudkan begini loh. Pengalaman bersama dengan Tuhan membuat kami berdua, saya dan istri, mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan apa yang sampai sekarang. Saya tidak peduli itu. Apakah kemudian saya diterima atau tidak di gereja? Sebetulnya yang penting bagi saya memberitakan kebenaran saja. Sisanya urusannya Tuhan. Saya selama pelayanan saya tidak pernah minta-minta jadwal pelayanan. Tidak pernah, satu kali pun. Saudara boleh tanya gembala-gembala. Saya tidak pernah itu minta, aku jadwalin kok, khotbahku wapi loh, lucu bisa. Matang loh. Tidak pernah lakukan itu. Benar. Semuanya karena Tuhan. Kenapa? Saya percaya kalau Tuhan yang panggil saya melayani, Tuhan juga yang sediakan. Amin. Saudara, yang pertama belajar menggunakan pengalaman sebagai
sebagai kekuatan. Yang kedua, ini baik-baik. Orang yang punya pengalaman dengan Allah, perspektifnya berbeda dengan orang yang tidak punya pengalaman dengan Allahnya. Waktu ada masalah, Daud tidak gentar. Kenapa? Dia tidak fokus pada masalah, dia fokus pada Allah. Ya, amin. Amin, saudara. Jadi kalau kita menghadapi masalah lalu kita gentar, dengar baik. Bukan masalahnya yang terlalu besar, tapi pengenalan kita akan Tuhan yang terlalu kecil. Itu tuh. Jadi untuk punya kekuatan, mari dengar baik-baik. Percayalah kepada Allah. Amin. Amin. Daud lakukan itu. Makanya dia bilang, orang Filistin yang tidak bersunat itu pasti juga akan diserahkan Allah ke dalam tanganku. Kenapa? Karena dia tidak fokus sama besarnya Goliat, sama ototnya Goliat yang kalau dia begini ada mangga di sini, saudara. Tidak fokus sama semua itu. Dia fokusnya kepada Allah. Amin. Makanya perkataannya jelas, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Keren. Keren. Perspektifnya berbeda. Kalau ada masalah jangan fokus pada masalah saja ya. Lebih fokus kepada Allah. Amin. Benar, saudara. Waktu COVID-19, semua hamba Tuhan rasanya pasti terdampak. Saya juga begitu. Saya juga begitu terdampak karena COVID-19. Bayangkan semua gereja tutup, lockdown. Sehingga pelayanan semua cancel. Kalau saya terima telepon, pasti isinya apa? Pak, minta maaf ya, harus di-reschedule dulu pelayanan. Begitu semua. Sehingga tentu saja itu berpengaruh kepada finansial kami. Oh, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan hamba-hambanya kok. Amin, saudara. Amin. Tuhan cukupkan melalui cara-cara yang tidak pernah kami pikirkan. Tuh, bayangkan. Wah, luar biasa, saudara. Luar biasa. Dengan baik-baik. Punya kekuatan dengan Allah melalui pengalaman kita dengan Tuhan. Yang terakhir, pengalaman kita dengan Tuhan membuat kita tahu siapa jati diri kita. Saudara, ada satu ayat yang terakhir yang akan saya bacakan. Tadi kita sudah baca, tapi mungkin kita terlewatkan. Di ayat 36 dari 1 Samuel 17, ada satu frase yang mungkin kita lewatkan. Frase itu ada di tengah-tengah yang berkata begini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu. Kalimat ini namanya kita lewatkan. Saya punya anak rohani namanya Vincent. Wah, ini pintar sekali. Dia sudah kuliah, saya kenal dia sejak 3 SD. Kuliah sekarang di Malaysia, dapat scholarship. Sudah tahu anak ini cerdas sekali, serius. Kelas 3 SD dia saya suruh baca Alkitab beruntun. Baca Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Sudah tahu dia menghasilkan 17 pertanyaan. Waduh, waktu saya ajak baca Alkitab beruntun, ketika dia baca di 1 Samuel 17 dan 36, baik singa maupun beruang telah dihancur oleh hamba-Mu, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, dia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Dia telepon saya, oh Petra, Daud tahu dari mana ya kalau Goliat belum sunat? Matang saya. Oh, ini anak itu cerdas sekali. Saya tanya, Vincent pernah nanya yang lain? Pernah. Nanya siapa? Nanya Mami. Terus Mami jawab apa? Kata Mami, mungkin sebelum mereka bertarung, mereka satu toilet sama-sama. Ya enggak lah. Enggak, masa Daud ngintek? Ya enggak lah. Tapi dari mana Daud tahu bahwa dia orang tidak bersunat? Kejadian pasal 17 memberitahu kepada kita bahwa sunat itu dilakukan oleh Abraham dan keturunannya sebagai tanda perjanjian dengan Allah. Dan ingat baik-baik, waktu Daud ngomong orang Filistin yang tidak bersunat, dia sedang membandingkan dengan dirinya yang orang bersunat. Dengan kata lain, ini bukan ngomong soal sunatnya, ini ngomong soal janji-janji berkatnya Allah kepada dia sebagai orang bersunat keturunan Abraham. Dengan kata lain, Daud ini ngomong begini, aku ini orang yang diberkati Tuhan, aku ini anak Tuhan, aku ini orang bersunat yang juga berhak menerima janji-janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Dia ini enggak, jadi pasti aku yang akan diberi kemenangan oleh Tuhan. Amin. Dengan baik-baik, pengalaman dengan Allah membuat kita sadar siapa diri kita di hadapan Allah. Bukankah kita ini biji mata Tuhan? Amin. Ini saya tutup supaya sudah semakin lega. Berarti sebentar lagi selesai. Haleluya. Pengalaman bersama dengan Allah membuat kita tahu kita ini anak-anak Tuhan. Masakan kita terlalu cemas dan khawatir mengenai hidup kita. Jangan sampai kita ini berpikir, aku itu Tuhan, tidak aku ganti apa, tidak ada yang tahu ya apa, aku jangan. Kalau kita dipanggil Tuhan, roh kita bersama-sama dengan Tuhan di surga. Amin. Tidak usah mikir, ya aku sendirian di kuburan, sudah di kuburan, sudah di surga bersama dengan Allah. Tidak aku tua ya apa ya aku tidak ikut sama lagi. Memang itu mungkin mengkhawatirkan, tapi selagi kita tetap bersama dengan Allah, tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan. Tuhan yang akan menjaga kita.
Bukankah firman yang berkata, sampai memutih rambut di kepala, aku tetaplah Tuhan yang menggendong. Makanya Bu semir rambut. Karena yang mau digendong itu yang putih rambutnya. Saudara, malam putih itu mau digendong sama malaikat, digendong Tuhan. Loh, isu irai. Enggak lah, ayat itu tidak melarang orang semir rambut. Maksudnya sampai usia kita menua pun Tuhan tetap akan memelihara kita semuanya. Mari punya pengalaman dengan Allah dan jadikan pengalaman Allah sebagai kekuatan kita. Mari berfokus kepada Allah dan bukan kepada masalah. Mari ketahui siapa jati kita di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Mengucap syukur oleh karena kasih karunia Tuhan. Mengizinkan hamba untuk memberitakan kebenaran firman-Mu di gereja ini. Ampuni apabila hamba terlalu mengambil waktu lama, tapi kiranya melalui pemberitaan firman ini kami semuanya didewasakan di dalam Tuhan. Kami semuanya semakin terdorong untuk memiliki pengalaman pribadi kami dengan Tuhan, dengan cara kami hidup bergaul dengan firman, hidup bergaul dengan Tuhan. Sehari-hari kami menghadirkan Tuhan dalam hidup kami, melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kami. Maka kami percaya Allah yang telah menyatakan dirinya bagi kami akan memberikan kepada kami pengalaman-pengalaman yang hebat bersama dengan Allah dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Tuhan berkati Pastor Michael, Tuhan berkati senior-senior yang ada, bahkan juga orang-orang yang diberkati Tuhan dan mendukung pekerjaan Tuhan, khususnya di doa malam Mandarin ini. Tuhan juga memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan juga memberkati. Yang kami percaya jerih lelah kami semuanya di hadapan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang memiliki pengalaman dengan Allah, mari sama-sama berkata amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Sungguh kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan, yang telah menyatakan diri kepada kami orang-orang yang berdosa, supaya orang-orang yang berdosa mempunyai pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Kekuatan daripada Tuhan, kami boleh bersyukur Engkau memakai hamba-Mu untuk mengajar kepada kami, memperkenalkan kedahsyatan Allah yang kami sembah dalam nama Yesus. Engkau berkati hamba-Mu di mana hamba-Mu berada, dalam beliau boleh memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan apa yang diperbuat berkenan di hadapan Tuhan. Kau berkati juga jemaat Mandarin Tuhan, apa yang dikerjakan kami tahu semuanya dari Tuhan. Kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah, kami percaya Tuhan sudah kirim malaikat-Mu untuk menyertai dalam perjalanan pulang, sehingga kami boleh tiba di rumah masing-masing dengan selamat, berkumpul kembali dengan keluarga kami, penuh dengan damai sejahtera. Apa yang diperbuat anaknya, menantunya, cucunya, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.